Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada ucapan beliau selanjutnya, wahdar sighar al-muhdatsati min al-umur fa inna saghir al-bid'ah ya'udu hatta yasira kabira. Kata beliau rahimahullah, hati-hatilah kamu dari bid'ah-bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil itu nanti akan menjadi besar. Jangan disepelekan. Dan waktu wakadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah kana awwaluha saghiran. Begitu juga setiap bid'ah yang dimunculkan di umat ini dulu awalnya kecil. Yushbihul haqqa, hampir mirip dengan kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, tertipu dengannya orang yang masuk ke dalamnya. Seperti itu kata beliau. Falam yastati'u khuruj minha, kemudian dia tidak mampu keluar dari bid'ah itu. Wa'azumat, menjadi besar. Wa sarat dinan yudanu biha, dan menjadi agama yang dianut. Khalafa as-siratal mustaqimah, kemudian dia pun akhirnya menyelisihi jalan yang lurus. Fakharaja minal Islam, akibatnya dia keluar dari Islam. Jadi kata beliau, berhati-hati dari perkara yang bid'ah. Sudah kita bahas, atau perlu kita ketahui bahwa bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah yang bisa membuat pelakunya kafir, keluar dari Islam, dan bid'ah yang membuat pelakunya tidak sampai keluar daripada Islam. Bid'ah yang membuat pelakunya keluar daripada Islam itu adalah perkara bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Dia mencetuskan keyakinan-keyakinan yang baru yang tidak ada dari Islam, seperti keyakinan Allah bersatu dengan dirinya. Dia meyakini Allah bersatu dengan dia. Itu adalah keyakinan yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Atau dia meyakini Allah bersatu dengan alam. Itu juga bid'ah yang membuat pelakunya bisa keluar daripada Islam. Adapun yang tidak membuat dia keluar daripada Islam, ya perkara yang dia masih dalam furu' agama, perkara-perkara furu' cabang. Maka kata beliau, hati-hati kamu dari bid'ah yang kecil. Nanti dia akan jadi besar. Nanti dia akan menjadi besar. Seperti itulah bid'ah yang muncul di umat ini. Awalnya kecil, mirip dengan kebenaran hingga banyak orang tertipu. Contohnya adalah bid'ahnya Syiah. Awalnya kecil, hanya menyatakan kecintaan kepada Ahlul Bait. Lama-lama akhirnya mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Lama-lama akhirnya menganggap Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Seperti itu. Dan setelah dia masuk, payah dia keluar dari perkara itu. Ditangkap mereka oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dihukum bakar. Ketika dibakar itu kata mereka, makin yakin mereka Ali itu adalah Allah.
Karena mereka katakan la yu'adzibu bin nari illahu. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Sekarang Ali menghukum kami dengan api, berarti memang dia itu Allah. Walaupun sebetulnya para sahabat berbeda pendapat tentang keputusan itu. Sebagian berpendapat jangan pakai api, dipancung saja. Tapi sebagian karena Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, ya dia yang memegang keputusan. Akhirnya sebagiannya ketika mau dibakar melarikan diri. Itu awalnya adalah kecil hingga menjadi besar. Tertipu orang yang masuk ke dalamnya karena atas nama apa? Pembelaan kepada Ahlul Bait. Seperti Abdullah bin Sabah, Yahudi yang masuk Islam, dia menampakkan diri sebagai orang saleh, rajin ibadah, rajin salat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran. Orang pun tertipu dengan kesolehan dia. Seperti kemarin kita bahas, bahwasanya orang-orang ini selalu tertipu dengan penampilan. Mereka melihat ada orang saleh, rajin ibadah, sholat, puasa, baca Quran. Itu mereka lebih cintai dibanding seorang alim yang duduk menelaah kitab. Karena mereka tidak tahu bahwasannya belajar itu, ilmu itu adalah ibadah. Kemudian dia tidak bisa keluar daripadanya. Kenapa? Karena bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Iblis lebih suka kepada bid'ah dibanding maksiat. Karena maksiat yutabu minha, masih bisa orangnya diharapkan taubat. Orang yang dia minum khamar, dia berzina, dia mencuri, dia tahu dia itu sedang berbuat dosa. Tetapi ketika dia berbuat bid'ah, dia merasa dirinya itu sedang berbuat amalan taat, sedang berbuat baik. Maka sulit dia untuk bisa bertaubat. Maka bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maka dia pun payah keluar daripada bid'ah karena dia merasa sedang berbuat kebaikan. Kemudian lihat orang-orang yang berkecimpung dengan bid'ah, ketika dia dinasihati, dia marah. Kenapa? Dia merasa sedang berbuat amal soleh, terus dilarang. Dia pun gak terima. Maka bid'ah itu menjadi besar hingga menjadi sebuah agama. Ya, seperti Syiah contoh. Jadi sebuah agama tersendiri, punya Quran tersendiri, punya kaifiat salat sendiri, punya keyakinan-keyakinan sendiri. Maka dia menyelisih jalan yang lurus. Akibatnya dia keluar daripada Islam. Begitu juga bid'ah yang kecil, tertipu orang dengan alasan zikir itu baik, mengingat Allah. Allah menyatakan fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Begitu banyak ayat-ayat yang menceritakan perintah untuk berzikir. Kemudian mereka buat zikir-zikir sendiri, mirip dengan kebenaran. Mereka tambah-tambahi zikir yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan selesai sholat istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah. Tapi datangnya tambahi al-azim, tambah sikit aja. Al-azim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal dicari sampai koyak pun kita hadis itu nggak dapat tambahan al-azim. Dia tambahi sikit. Akhirnya dia menyelisihi jalan yang lurus. Mirip dia dengan kebenaran. Apalagi ketika zikir ada yang nangis-nangis, ada yang terharu, ada yang meraung-raung kemudian pingsan. Wah, Masya Allah. Apakah kayak gini dibilang sesat? 3 kali orang yang bilang sesat. Kan seperti itu.
Fanzur rahimakallah, maka lihatlah semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassah. Lihatlah semoga Allah merahmatimu setiap orang yang kamu dengar omongannya yang hidup di zamanmu secara khusus. Wala ta'jilan, jangan kamu tergesa-gesa menerimanya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur. Dan jangan kamu masuk kepada pernyataannya sampai kamu tanya dan kamu lihat. Hal takallama bihi ashabu Rasulillah. Apakah ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengucapkan pendapat itu? Aw ahadun minal ulama, atau ada ulama, salah seorang ulama yang berpendapat dengan pendapat itu. Tinggal gitu saja. Fa'in wajadta fi atharan alu fatamassak bihi. Kalau kamu dapati pada perkara itu ada athar riwayat dari para ulama, peganglah. Wala tujawizhu li syai'in, jangan kamu tinggalkan karena sesuatu. Wala taktar alai syai'an, jangan pilih yang lain. Fatasquta binnar, akibatnya kamu bisa jatuh ke dalam neraka nanti. Meninggalkan apa yang dinyatakan oleh para sahabat Rasulullah. Hati-hati. Maka ketika mau perkara itu kita ikuti, kita tengok apakah ada dalilnya, apakah ada hujahnya dalam perkara itu. Kalau ada hujahnya, ya kita ikuti. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, qaulul Malik wa qaulul Thawri wa qaulul Abi Hanifah kulluhu indi rabb wa kulluhu indi sawa, innamal hujjatu fil athar. Pendapatnya Malik, Sufyan al-Thawri, Abu Hanifah dan yang lainnya bagi saya sama saja, itu pendapat. Tapi yang pendapat yang benar itu adalah yang ada hujah daripada Rasulullah SAW. Ada asar padanya. Jadi kan nggak repot. Kalau sunnah nggak repot. Kamu kenapa begini? Apa dalilmu? Ini dalilku, selesai. Kamu kenapa gitu? Ada dalilnya? Nggak ada. Ada. Kamu sebelum akhir Ramadan, kenapa kamu mainnya salat tarawihnya tengah malam? Ada dalil kamu? Nggak ada. Nggak buat. Sini sebelah akhir masih tengah malam juga, enggak? Enggak ada. Tahajud boleh. Tahajud sendiri-sendiri. Enggak, dia kalau tarawih dia salatnya itu berjamaah tarawih di masa Nabi, para salaf dilakukan ba'da isya. Imam Ahmad rahimahullah ketika Imam Abu Daud selesai meriwayatkan hadis tentang salat tarawih Nabi, kata Abu Daud rahimahullah kepada Imam Ahmad, apakah boleh kita akhirkan tarawih di tengah malam? Kata Imam Ahmad, enggak. Sunnatul muslimin ahabbu ilayya, sunnah kaum muslimin para sahabat lebih saya sukai. Para sahabat siap isya mereka tarawih. Seperti itu. Jadi diakhirkan biar khusyuk, katanya itu tidak disukai oleh para ulama. Wallahu a'lam. Maka kata beliau, lihat, kalau ada asarnya kamu pegang, kalau nggak ada jangan, karena nanti pandai-pandaian sendiri namanya. Karena kita bukan derajatnya orang yang layak untuk berijtihad. Kita masih penuntut ilmu lah, paling tinggi derajat kita dibanding orang awam. Penuntut ilmu dia harus melihat dalil-dalil yang disampaikan. Wa'alam, ketahuilah bahwasannya keluar dari jalan yang lurus ada dua macam. Amma ahaduhuma, yang pertama seorang yang tergelincir dari jalan yang lurus dan dia tidak menginginkan kecuali yang baik, maka jangan kamu ikuti ketergelinciran dia karena dia itu bersalah. Seperti para imam mujtahid, dia sudah berusaha atau keliru, jangan diikuti kekeliruan dia. Ada dalil yang nggak sampai sama dia yang membantah pendapat dia, berarti dia keliru. Maka jangan diikuti kekeliruan dia, karena dia dimaafkan. Idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran. Jika seorang mujtahid itu berijtihad dan dia benar, maka baginya 2 pahala. Dan jika keliru baginya 1 pahala. Dan kesalahannya diampuni. Kalau awak enggak mujtahid,
Maka belajar baik-baik untuk melihat dalil-dalil. Dan yang kedua, orang yang tergelincir dari jalan yang lurus itu adalah dia melawan kebenaran dan menyelisih kaum mukminin yang terdahulu, para salaf. Dia selisih. Fahuwa dhallun mudillun, akhirnya dia jadi orang sesat dan menyesatkan. Dia sesat dan dia menyesatkan orang. Dia merugi dan membuat orang lain juga merugi. Syaitanun maridun fi hadhil ummah, dia dianggap syaitan yang bergentayangan di umat ini, melawan kebenaran. Datang kebenaran dilawan sama dia. Wa haqiqun ma'ala man ya'rifuhu ayyuhadzirun nas, dan harus orang yang mengetahui orang seperti ini, dia memperingatkan manusia dari orang itu dan menjelaskan kepada manusia kisah mazhab dia. Yalla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlik, agar enggak ada orang jatuh kepada bid'ahnya hingga orang itu jadi binasa gara-gara jatuh ke situ. Diingatkan, karena orang kufar ini kalau tokoh-tokoh yang baik mereka buat jadi orang jelek, tokoh yang jelek mereka buat jadi seperti orang baik. Ketika kaum muslimin rindu adanya tokoh-tokoh dalam ilmu pengetahuan, mereka majukan Ibnu Sina. Oh, rupanya ada kaum muslimin, orang Islam yang pintar dalam pengobatan. Siapa namanya? Ibnu Sina. Oh, akhirnya orang pun dengar, oh inilah nih, rupanya ada tokoh Islam pintar dalam pengobatan, pintar dalam ilmu kesehatan. Ini dia, Ibnu Sina. Latinnya disebut Avicenna. Sudah kaum muslimin mengeluk-ngelukkannya, mengangkatkannya. Tahu-tahu ketahuan Ibnu Sina itu seorang Syiah, Ja'fariyah, Isna Asyariyah, yang mengaku bahwasannya Nabi itu orang jadi Nabi karena pintar mengolah akal saja. Jadi Nabi Muhammad itu jadi Nabi kenapa? Karena pintar mengolah akal. Siapapun yang pintar mengolah akal, dia bisa jadi Nabi. Itu keyakinan dia. Maka difatwakan dia oleh para ulama sebagai orang yang keluar dari Islam. Jadi orang kufar itu seperti itu. Yang baik mereka kasih dia gelar-gelar jelek, tapi yang bahaya dikasihnya kepada kaum muslimin. Seperti itu. Diperingatkan manusia dari orang itu agar tidak orang lain jadi binasa. Maka para salaf kita menyatakan bahwasannya aku itu lebih sayang kepada dia dibanding orang tuanya. Orang tuanya memberi dia makan dan minum dan pakaian agar dia tidak mati, tapi aku memberi dia ilmu agar hatinya tak mati. Kasih ilmu, diperingatkan dia agar dia tidak binasa. Dan juga para ulama ketika memberikan peringatan agar berhati-hati dari orang-orang yang sesat itu karena sayangnya para ulama kepada umat, agar umat ini tidak terkecoh, tidak tertipu. Itu dia para ulama ketika memberikan peringatan. Maka para ulama adalah orang-orang yang sangat sayang kepada umat ini. Mereka jaga agar umat ini selamat dari orang-orang yang bisa merusak agama mereka. Maka ada beliau orang yang tahu harus memberitahu bahaya orang tersebut agar orang lain tidak binasa. Seperti itu para ulama kita ketika memberikan peringatan-peringatan. Kadang-kadang kita merasa, kenapa dia orang yang begitu hebat kok bisa? Salman Audah itu kalau ceramah di Riyadh itu jalan langsung tertutup oleh orang yang hadir. Karena dia orang orator, hebat dalam berbicara. Seperti itu. Tapi para ulama memperingatkan umat dari mereka. Karena apa? Mereka membawa benih-benih pemikiran khawarij, menghina para penguasa, menghina para ulama. Akhirnya para ulama memfatwakan agar dia ditangkap dan dipenjarakan. Kenapa? Karena para ulama kasihan kepada umat. Tidak ingin melihat umat itu rusak.
Waliyahzubillah. Maka para ulama memberikan peringatan. Begitu juga ketika para ulama memberikan peringatan dari yang lain. Karena khawatir orang itu akan menyesatkan umat. Seperti Usama bin Laden diperingatkan oleh para ulama karena dia merusak umat. Dia selalu menghasut kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasanya. Dia selalu membuat negeri-negeri kaum muslimin jadi rusak. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, kalau kamu datang kepada Usama bin Laden, kamu katakan kami mau bangun masjid, kami butuh bantuan, dia akan katakan nanti saya akan lihat dulu tentang dananya. Tapi kalau kamu katakan kami butuh senjata sekian pucuk, butuh alat perang sekian buah, maka dia akan berikan itu dengan segera. Kami mau perang dengan pemerintah kami, dia akan segera bantu. Usama bin Laden, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Muqbil. Diperingatkanlah umat agar hati-hati dari dia. Tapi umat sebagian enggak ngerti, menganggap dia sebagai pejuang Islam. Begitu juga dengan Saddam. Syekh bin Baz fatwakan dia kafir. Orang sekarang menganggap apa? Wah, dia adalah pejuang Islam, berani melawan Amerika. Berarti terangkanlah Syekh bin Baz kenapa dia kafir. Dia punya keyakinan-keyakinan yang kufur. Begitu juga ketika para ulama memperingatkan dari kekufuran yang lainnya, itu juga karena bahayanya besar bagi umat, maka diperingatkan. Itu dia, orang tergelincir dari jalan yang lurus karena dia melawan kepada jalan yang lurus tersebut. Tidak mau dia mengikuti jalan yang lurus. Kata beliau berikutnya, wa'alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, annahu bahasanya tidak sempurna Islam seorang hamba hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallim, sampai dia jadi orang yang ittiba, membenarkan sunnah, dan orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, karena para ulama memberikan tahliran itu, akhirnya al-bid'ah dari kalangan sufi menyatakan apa? Tengok tu al-hadis. Al-hadis itu orangnya mulutnya kotor-kotor, sikit-sikit bilang kadzab, bulan jelek hafalannya, bulan penipu, kotor mulutnya. Gitu mereka sebut ulama al-hadis. Tengok kita tidak ada celah-celah orang, kita baik-baik saja. Tapi kalau ulama al-hadis, ulama yang orang sunnah, tengok tu, bulan sesat, bulan menyimpang. Tapi kalau kita enggak, kita tak ada celah-celah orang. Kita bagus-bagus saja dakwah. Kalau tidak ada seperti itu, wah, akan rusak agama ini. Hadis Rasulullah akan dipalsukan orang, akan suka hati orang, sesuka hati saja orang berkata atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu baik pun Imam Bukhari, orang sufi nggak suka sama Imam Bukhari. Begitu besar jasanya Imam Muslim, orang sufi nggak suka sama Imam Muslim. Begitu besar jasanya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya kepada umat ini, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, menerangkan mana yang sahih, mana yang dhaif, tetap ada saja orang yang membenci mereka. Seperti itu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kamu mau disenangi oleh semua manusia, diridhoi, dicintai, disukai, itu tujuan yang tidak akan bisa kamu capai. Tidak akan bisa kamu disenangi semua orang, tidak akan bisa. Kamu kesana disenangi orang, kesini disenangi orang, nggak bisa. Al-bid'ah senang sama kamu, al-sunnah senang sama, nggak bisa. Nabi Muhammad kurang apa bagusnya? Masih banyak orang yang benci sama dia. Abu Bakar kurang apa bagusnya? Syiah benci sama dia. Umar kurang apa bagusnya? Syiah benci sama dia. Utsman kurang apa? Benci Khawarij sama dia. Dikepung Khawarij dia, dikepung pengikut Allah bin Sabah dia. Seorang tua umur 80 tahun ditusuk badannya dengan belasan tusukan.
Utsman bin Affan ketika dibunuh itu umurnya 80 tahun. Orang yang sudah putih jenggotnya, nggak malu Khawarij itu melawan orang tua. Mereka kepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di akhirnya kata Utsman bin Affan, ketika dia hari itu akan terbunuh malamnya, dia katakan pada pagi harinya, ketika dia terbangun dari tidurnya, dia katakan kepada istrinya dan orang di rumahnya, tadi aku mimpi bertemu dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, jumpa aku sama Umar. Dalam mimpiku kata mereka, ya Utsman, kamu nanti akan berbuka puasa bersama kami. Wahai Utsman, nanti kamu akan berbuka puasa bersama kami. Maka terbangunlah Utsman, kata Utsman, nampaknya ini syarat aku akan terbunuh. Kata istrinya, enggak, kamu tidak akan terbunuh. Maka ketika malam terbunuhnya itu dia minta dipakaikan celana, diikat yang kuat agar tidak terbuka auratnya. Maka dia baca Al-Quran, dia suruh pulang semuanya, para sahabat dan anak-anak sahabat yang menjaga dia, budak-budaknya, disuruhnya memasukkan kembali pedang-pedangnya. Siapa yang memasukkan pedangnya merdeka, kata Utsman bin Affan. Merdeka dia dari budak saya. Mereka ragu-ragu, dimasukkan merdeka, tapi nanti Utsman dibunuh orang karena sudah dikepung rumahnya. Serba salah, kata Utsman, biar saya menerima apa yang Allah putuskan kepada saya. Sahabat sudah datang kepada Utsman bin Affan, wahai Khalifah, ucapkanlah suatu perintah, biar kami hajar nih orang yang ngepung-ngepung rumah kamu ini, demonstran ini. Kata Utsman bin Affan, saya tidak akan ucapkan satu kata yang menyebabkan tumpah darahnya tertumpahnya darah kaum muslimin. Kalau Utsman bilang apa? Hajar tuh, putus tuh semuanya. Tapi yang tumpah darahnya itu darah siapa? Darah muslimin juga, yang jahil-jahil itu. Karena banyak yang terikut-ikut itu juhala. Ayo. Dikasih nanti nasi sebungkus. Nanti dikasih selesai acara ini satu orang 50 ringgit kan, takut. Ikut dia. Bahaya. Seperti itu. Akhirnya masuklah mereka. Memang yang membawa masuk itu, di antara yang masuk itu adalah anaknya Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar. Tidak ada anak sahabat terlibat kecuali satu, Abdurrahman bin Abi Bakar. Masuk dia, dipegangnya jenggot Utsman yang sedang baca Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, kalau ayahmu hidup, melihat kamu seperti ini, dia tidak akan ridho. Begitu dibilang ayahnya Abu Bakar, dilepaskan lagi. Terus dia halangi orang yang lain untuk menyerang Utsman, tapi banyak yang masuk. Akhirnya kalah. Dia kalah dengan orang-orang yang masuk. Sebagiannya itulah yang membunuh Utsman bin Affan. Orang tua umur 80 tahun. Mereka tusuk-tusuk badannya. Dalam riwayat sekitar 13 tusukan di badannya. Coba bayangkan 13 lubang di badan awak. Itu bayang nggak rasanya? Mereka didudukinya badan dada Utsman, itu tikemnya badan Utsman. Terus datang istrinya, dipeluk istrinya badan Utsman. Begitu mereka mau bacok, dilindungi istrinya. Hilang 3 biji jari istrinya karena menangkis pedang itu. Berarti itu ditutupi sama istrinya badannya, mereka tusuk dari samping badan Utsman, dapat juga. Terus mereka pergi. Begitu terbunuh Utsman, beritanya tersebar, demonstrannya pucat, mati rupanya. Wah, padahal takut semuanya, bubar langsung. Terbunuh Utsman bin Affan, gara-gara tindakan-tindakan seperti itu. Maka seorang itu harus hati-hati dari kebid'ahan. Utsman bin Affan itu disepelekan orang, padahal dia khalifah yang banyak sekali keutamaannya. Nabi naik bukit Uhud,
Kemudian Nabi katakan di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Nabi. Terus bergerak goyang Bukit Uhud. Nabi pijakkan kakinya kepada Bukit Uhud. Nabi katakan, "Uskun Uhud, diam kamu wahai Uhud, karena di atas kamu sekarang adalah seorang Nabi, satu orang siddiq, siapa? Dan 2 orang syahid, siapa? Umar sama Utsman." Kemudian juga ketika masjid Rasulullah sempit, Nabi katakan, siapa yang mau beli tanah sebelah masjid itu, punya suku fulan, siapa yang beli itu baginya surga. Dibeli sama Utsman tanah itu, kasih Utsman untuk pelebaran masjid. Tiap orang yang sholat di situ sekarang itu punya utang budi sama Utsman tuh. Utsman yang beli tanah itu. Ketika kaum muslimin pindah ke Madinah, tidak ada sumur yang paling bagus kecuali punya Yahudi. Setiap kaum muslimin minta air dijatah. Kata Nabi, siapa yang mau membeli sumur ini dan menjadikan timbanya seperti timba kaum muslimin, baginya surga. Maksudnya timba kaum muslimin dia sama dengan muslimin lain. Jangan mentang-mentang dia yang beli, oh aku suka hati aku, kau setengah timba, kau bolehlah 1 timba. Enggak. Dia jadikan timbanya sama dengan timba kaum muslimin, maka baginya surga. Dibeli sama Utsman sumur itu. Bukan mencuri Utsman duitnya, dia orang kaya, belinya sumur itu. Tapi sekarang ada Bir Ali, Bir Utsman. Sekarang siapa yang punya sumur itu sekarang? Sumur Abyar Utsman itu dekat Masjid Syekh Muhammad bin Hadi. Berdiri awak sekitar 150 meter ke 100 meter di pintu masjid itu sudah ada dinding, ada kebun kurma, di pagar tertulis itu Abyar Utsman. Bir Utsman, sumurnya Utsman. Masih ada sekarang. Tapi saya mau tengok-tengok ke dalam, tak nampak sumurnya. Siapa yang sudah menguasai tanah itu sekarang? Seperti Utsman yang beli. Meninggal anak Nabi yang istri Utsman yang kedua, anak Nabi. 2 anak Nabi sama dia. Dikasih 1 meninggal, kasih 1 meninggal. Meninggal yang kedua, kata Nabi, kalau masih ada aku kasih lagi sama kau. Nabi itu percaya ngasih anaknya sama Utsman. Fatimah mana? Fatimah dah dikasih sama Ali bin Abi Thalib. Tak mungkin dia ambil Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang apa? Kalau masih ada lagi anak perempuan, aku kawinkan sama kau. Itu percaya Nabi sama Nabi Muhammad. Tapi Khawarij ini la ilaha illallah. Begitu juga Syiah juga, mereka menghinakan Utsman, orang yang dipercaya oleh Rasulullah. Baiat Aqabah, Baiat Ridwan. Itu gara-gara apa? Gara-gara Utsman. Utsman dikirim ke Makkah. Tersampai berita bahwasanya Utsman dibunuh di Makkah. Kata Nabi, kita harus tuntut darah Utsman. Belum ada satupun sahabat yang dibuat Nabi kayak itu. Kita harus siap mati. Kita serang itu Makkah, kita tuntut darah Utsman. Masing-masing baiat. Saya bersedia mempertaruhkan nyawa untuk menuntut nyawa Utsman. Ada berapa ratus sahabat itu? Mungkin 1000. Saya lupa jumlahnya. Banyak semua. Bayatul Ridwan. Turun ayat laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh Allah sudah ridha kepada orang-orang yang berbayat kepadamu di bawah pohon itu. Bayatul Ridwan. Kisahnya kenapa? Nuntut darah Utsman itu. Selesai semua sudah baik, Nabi katakan, Nabi ambil tangan kirinya, tangan ini atas nama Utsman. Oh, tahulah sahabat bahwasanya Utsman masih hidup. Tapi kenapa? Dengan berita kematian Utsman itu sampai Nabi tuntut, ajak sahabat untuk menuntut darah Utsman. Coba. Iya, kita kembali. Tadi sekilas riwayatnya. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwasanya tidak sempurna Islam seorang hamba sampai dia menjadi seorang yang muttabi', ittiba'. Ittiba' itu lawan dari taklid. Jangan menjadi taklid. Taklid itu mengikuti pendapat tanpa dalil. Ittiba' itu mengikuti suatu pendapat karena dalil. Tahu kemudian musaddiqan musallima, membenarkan dan berserah diri. Harus itu sempurna Islam hamba. Kalau dia enggak berserah diri, enggak sempurna Islam. Karena banyak dalam agama ini perkara-perkara gaib yang babnya hanya beriman.
Malaikat, siapa yang pernah lihat malaikat? Mau meninggal dulu baru lihat malaikat. Apa babnya? Yang beriman. Itu urusan gaib. Beriman. Banyak perkara-perkara. Maka beriman kepada perkara itu adalah sifat orang bertakwa di awal surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Banyak sekali. Maka tidak sempurna Islam seorang hamba sampai dia menjadi seorang yang ittiba, membenarkan lagi berserah diri. Maka siapa yang mengira bahwasannya ada urusan Islam, sedikit urusan Islam yang tidak diurus oleh para sahabat Muhammad, artinya tidak dijelaskan oleh para sahabat Muhammad, faqad kadzdzabahum, berarti dia menuduh para sahabat itu berdusta. Oh, ini enggak diajari sahabat ini. Tambahan al-azim ini dalam zikir ini. Karena sahabat enggak tahu, guru saya yang tahu. Apa? Jadi dia tuduh para sahabat itu berdusta, berkhianat, enggak menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka jangan sampai dia kira ada urusan agama yang enggak dijelaskan. Agama ini segala urusannya sudah dijelaskan, tinggal kita aja yang belajar, tinggal kita yang membaca kitab-kitab para ulama. Begitu kita dari perut mama kita langsung pandai baca kitab bahasa Arab, duduk di perpustakaan, itu belum siap itu. Lokasi awal umur 60 tahun belum siap baca buku para ulama. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wakabahi furqatan, dan cukuplah itu sebagai sikap dia memisahkan diri dari para sahabat. Wata'nan alaihim, dan cukup itu sebagai bukti dia mencela para sahabat. Karena sahabat ini murid Rasulullah, mereka yang melihat cara Rasulullah. Allah suruh untuk sholat, mereka yang melihat cara Nabi sholat. Oh gitu tangannya ditaruh, oh gitu menghadapnya, oh gitu kakinya, oh begitu cara angkat tangannya. Mereka yang melihat, tentu mereka lebih tahu tentang Islam ini. Wa huwa mubtadi'un dhallun mudhillun, akhirnya dia jadi mubtadi, sesat lagi menyesatkan. Kenapa dia memisahkan diri dari sahabat? Seperti sebelum Ali bin Abi Thalib, Imam Al-Jurri meriwayatkan dalam kitab Syariah bagaimana Ibnu Abbas mendakwahi Khawarij. Ketika Ali bin Abi Thalib siap-siap mau memerangi Khawarij, kata Ibnu Abbas kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya pergi ke sana untuk menasihati mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai anak paman Rasulullah, aku itu takut nanti mereka menyakiti kamu. Kata Ibnu Abbas, semoga tidak, insyaallah. Maka berangkat Ibnu Abbas. Datanginya Khawarij itu, ditengoknya Khawarij itu, dahi mereka itu seperti lutut unta, mukanya pucat karena hebatnya qiyamul lail, badannya kurus-kurus karena begitu hebatnya puasa, bajunya lusuh-lusuh. Ibnu Abbas pakai baju bagus, bajunya bagus. Kata Khawarij, apanya nih pakaian kamu nih? Kata Ibnu Abbas, loh kok kamu malah menyalahkan? Nabi aja pernah pakai lebih bagus dari punyaku ini. Pernah pakai Nabi, masa aku pakai gini aja salah? Kata mereka, ada apa kamu datang kemari wahai anak paman Rasulullah? Aku datang kemari dari, kata Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah juga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan aku tidak ada melihat, aku datang dari sisi para sahabat, kata Ibnu Abbas. Enggak aku tengok ada sahabat yang sama kalian. Artinya enggak ada sahabat bersama Khawarij. Enggak aku tengok satu pun sahabat ada bersama kalian. Itu buktinya apa? Mereka pandai-pandaian sendiri. Enggak ada sahabat yang membela mereka. Terus aku mau berbicara dengan kalian. Kata yang lain, oh jangan berbicara dengan dia. Allah katakan orang Quraisy itu suka bertengkar, balhum qaumun khasimun. Pada Quraisy yang mana yang suka bertengkar itu? Tapi ayat musyrikin itu dipakaikannya kepada Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas Quraisy nih, tengkar nih. Salah pakai ayat itu sama mereka.
Akhirnya duduklah sebagiannya, yang lain juga duduk. Kata Ibn Abbas, sampaikan kepadaku apa sebabnya kalian memerangi anak paman Rasulullah itu. Kata mereka ada 3. Pertama, sudah diajaknya kami perang dengan Aisyah. Setelah menang, tidak boleh kami mengambil rampasan perang. Apa pula namanya itu? Dihalalkannya darah mereka, tapi tidak dihalalkannya hartanya. Terus kata Ibn Abbas, dia waktu itu berjanjian antara dia, utusan dia Abu Musa dengan utusan Muawiyah Amr bin Al-As. Waktu itu Ali bin Abi Thalib mencopot gelar Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Amirul Mukminin apa? Pemimpin orang beriman. Dilepaskannya gelar itu, berarti dia pemimpin orang kafir. Terus yang ketiga, dia menerima muhakamah, saling bertahkim, saling menyerahkan urusan kepada utusan. Padahal hukum itu milik Allah, kata mereka. Kalau nggak salah yang nomor 3-nya itu nomor 2 itu masalah Aisyah, perang dengan Aisyah. Pokoknya 3 perkara itu, saya lupa urutannya. Kata Ibn Abbas, kalau nanti kujelaskan sama kalian, mau kalian tobat? Mau, kata mereka. Pertama, kalian bilang dia mau berhukum dengan utusan dia dan utusan Muawiyah, bicara dan menyerahkan itu kepada utusan masing-masing. Itu kalian ingkari. Ya, apakah kalian lupa bahwasannya dalam masalah orang melanggar di musim haji itu ada Allah katakan apa? Tentang tahkim yang itu dihukum oleh orang yang adil di antara kalian. Dam, kamu musim haji, sedang haji kok nangkap merpati kamu, ini denda kamu. Ada yang ngasih denda, bukan Allah yang ngasih denda. Diserahkan sama dia ngasih dendanya. Ingat. Terus yang kedua juga contohnya ketika suami istri bertengkar. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, "Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Si laki-laki kirim utusan, si perempuan kirim utusan. Utusannya bertemu, utusannya yang berdialog. Apa keluhan perempuan sampaikan sama utusannya, apa keluhan laki-laki sampaikan sama utusannya. Karena kalau dijumpakan mungkin ribut. Sudah ditemukan dan menerima apa yang diputuskan oleh masing-masing utusan. Bukankah seperti itu? Iya. Dalam urusan sebuah rumah tangga saja Allah suruh untuk mendamaikan itu pakai utusan. Ini urusannya orang banyak, kata Ibn Abbas. Tentu lebih layak lagi ini dipakai. Ini urusannya baca-bacaan ini. Kalau suami istri mungkin pukul-pukulan. Ini urusannya baca-bacaan. Tentu ini harus lebih penting lagi, kata Ibn Abbas. Bagaimana? Ya, terima mereka anggu-anggu. Ya, terima. Kayak gitu urusan laki-laki. Kau dari pihak kamu itu suka nampar-nampar. Dari pihak kamu itu suka nampar-nampar. Oh iya, pihak kamu juga dari pihak perempuan itu suka keluar malam. Apa namanya itu? Oh iya. Sudah. Dari pihak saya nanti saya nasihati jangan suka tampar-tampar istri. Kamu gimana? Ya nanti saya nasihati dia jangan suka keluar keluyuran malam. Oke, gimana? Kita damaikan orang ini? Ya, damaikan. Nah, datang dari kepada pihak perempuan dari utusannya. Kamu rupanya kamu suka keluar malam ya? Gak bilang kamu tadi. Iya Pak, sudah. Kamu jangan coba-coba lagi. Utusan dari pihak laki-laki. Oh, rupanya kau ringan tangan ya. Kayak mana kau nih? Suka lagi mukul? Enggak, sudah. Sekarang kalian balik sana. Dirukunkan. Itu utusan dari masing-masing pihak. Ngurus suami istri. Itu berlaku. Kalau mereka, memang payahlah. Kesalahan kamu, pihak kamu itu menerima laki-laki pas suaminya pergi, itu bahaya itu. Ya yang berat kesalahannya. Atau ini kesalahan si laki-laki ini, waduh dia bawa perempuan, pas istrinya sedang di kampung dia bawa perempuan ke rumahnya, itu bahaya. Kayak mana ini? Berarti nggak bagus ini. Udahlah kita pisahkan saja mereka. Itu terserah hakim masing-masing. Balik perempuan ya, kalau sama dia nggak cocok, cerai. Itu hatam. Anggu-anggu khawaritnya ya. Yang kedua, kalian diajak perang melawan Aisyah. Akhirnya
kalian tidak boleh mengambil rampasan perang. Iya. Kata Ibn Abbas waktu itu kan Aisyah tertangkap. Iya. Sekarang siapa yang berani menggauli Aisyah? Karena apa? Rampasan perang itu apa hukumnya? Budak. Kalau perempuan dia jadi budak dia, laki-laki pun jadi budak dia. Kalau budak perempuan berapa? Boleh digauli. Istri paling banyak 4, budak 500 boleh. Sekarang kalau ada yang dapat Siti Aisyah, ada yang berani menggauli Siti Aisyah? Padahal ayat dalam surah Azab nyatakan apa? Wa azwajuhu ummahatuh. Istri-istri Nabi itu ibu orang beriman. Setelah Nabi meninggal nggak boleh siapapun menikahi istri-istri Nabi. Menikahi itu kan nikah itu bergaul nanti ujungnya. Nah sekarang kan mau gaul itu istri Nabi. Wah, akhirnya malu Khawarij itu tutup muka mereka. Malu. Itu yang kedua. Bagaimana kita bernafas? Wah, malu. Yang ketiga kalian katakan waktu dia pertama itu dia melepaskan gelar Amirul Mukminin. Berarti dia Amirul Kafirin. Kata beliau Ibn Abbas, ketahuilah bahwasannya ada orang yang lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib melepaskan gelarnya, yaitu Rasulullah waktu perjanjian Hudaybiyah. Kebetulan tukang tulis perjanjiannya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu utusan dari Quraisy, Sahal atau Suhail namanya, 2 orang saya lupa. Mereka kesepakatannya bahwa Muhammad kalian tahun ini jangan haji. Haji aja kalian tahun depan. Ya udahlah kita buat kesepakatan. Nabi pun mau. Ya udah tahun depan, kalian pokoknya tahun ini pulang. Tahun depan kalian boleh bebas haji. Buatlah kesepakatan. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, tulis. Ini apa yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah dengan fulan dan fulan utusan Quraisy. Begitu Ali mau tulis, kata tunggu dulu. Jangan ditulis Rasulullahnya. Kalau memang ditulis Rasulullah, berarti kami mengakui kau itu Rasulullah. Kalau memang kami akui, ngapain kami perangi kamu? Jadi apa kata Nabi? Tulis saja di situ, ini apa yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Coba. Rasulullah, gelar Rasulullah dihapus di situ. Rasulullah sudah ditulis sama Ali bin Abi Thalib tulisannya. Kata Nabi kepada Ali, hapus itu gelar Rasulullah. Coba. Nabi suruh dia apa? Menghapus gelar Rasulullah. Ini masih amir pimpin orang beriman. Ini utusan Allah, hapus. Kata Nabi, mana yang Ali nggak mau? Saya nggak mau menghapusnya ya Rasulullah. Itu memang gelar Anda. Kata Nabi, mana sama Quraisy, utusan Quraisy, mana tulisan Rasulullah? Karena Nabi nggak pernah baca. Mana? Nih kata Nabi, ya hapus Nabi. Tulisan Rasulullah ini. Apa kalau Nabi itu bukan Rasulullah, utusan Allah, berarti dia utusan setan. Jadi kan kalau nggak Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Kalau bukan Rasulullah, berarti Rasul syaitan. Ketahuilah orang yang lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib pun pernah mengalah untuk perdamaian. Dia meninggalkan gelarnya. Gelarnya lebih mulia daripada gelar Ali bin Abi Thalib lagi. Akhirnya kayak mana? Kata Ibn Abbas. Akhirnya mereka pun tobat. 5.000 orang tobat bergabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Makin lama Khawarij diperangi, akhirnya kocar-kacir Khawarij. Itu gunanya ilmu dalam berdakwah. Karena banyak orang nggak ngerti, ikut-ikutan. Diterangkan oleh Ibn Abbas. Masya Allah. Habrul ummah, lautan ilmu umat ini Ibn Abbas mendakwahi orang Khawarij, bertaubat Khawarij tersebut. Ya, maka itu cukuplah bukti dia mencela para sahabat dan jadilah dia mubtadi dhalul mudil, menyesatkan orang, sesat lagi menyesatkan. Muhdithun fil Islam ma laysa fi, dia telah membuat perkara baru dalam Islam yang tidak termasuk dalam Islam. Jadi ketika tidak ada para sahabat dalam kelompok itu, itu harus hati-hati. Khawarij tidak ada sahabat yang membelai, maka harus mereka merasa takut ketika mazhab mereka itu tidak ada sahabat yang semazhab dengan mereka. Wa rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu laysa fi sunnati qiyasun, bahwasannya tidak ada dalam sunnah ini yang namanya qiyas.
Maksudnya kias ini adalah sesuatu yang digunakan untuk membanding sunnah Rasulullah dan menyainginya. Enggak ada. Hadis perlu disaingi pakai kata-kata mutiara dari Khalil Gibran. Yang dihafalnya kata-kata mutiara orang lain, bukan hadis yang dijadikannya pegangan. Itu bahaya. Nabi bilang begini, tapi kata pemikir itu demikian. Enggak boleh. Nabi bilang kalau jatuh lalat ke makanan atau minuman salah seorang kalian, tenggelamkan dia karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satunya ada penawar, ada obatnya. Kata dia, kata hasil penelitian dokter-dokter itu dua-duanya penyakit. Itu namanya membuat kias bagi sunnah Rasulullah, membuat banding bagi sunnah Rasulullah SAW. Enggak ada itu. Wala yudrabu lahal amthal, jangan buat tandingan bagi sunnah Rasulullah. Wala tuttaba' fihal ahwa, jangan diikuti hawa nafsu. Ketika berhadapan dengan sunnah Rasulullah, dia jangan dilawan pakai hawa nafsu. Hati-hati, tundukkan hawa nafsu itu, jangan melawan. Wa innama huwa tasdiq, yang ada dalam sunnah Rasulullah itu adalah at-tasdiq, membenarkan bi'athari Rasulullah, terhadap riwayat-riwayat dari Rasulullah. Nabilan la yuhya qauman wallau amrahum ra'a, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita jadi pemimpin. Terus percaya itu, enggak akan beruntung. Itu buktinya Inggris jaya dipimpin Margaret Thatcher. Bisa. Enggak jaya mereka itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tetap harus dipercaya sunnah Rasulullah. Dibenarkan, rupanya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bila kaifin, tanpa membicarakan kaifiatnya, itu kalau sudah hadisnya tentang sifat-sifat Allah. Jangan tanya kaifiatnya. Nabi katakan hati manusia baina asbu'aini min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah. Terus jari Allah itu seperti ini panjangnya, warnanya demikian, sudah kaifiat, tidak boleh. Wala syarhin, dan juga tidak boleh mentakwilnya. Takwil, jari itu maksudnya adalah rahmat atau kekuasaan, boleh. Wala yuqalu lima wa kaifa, dan tidak boleh dikatakan, lu kok gitu? Kenapa demikian? Nah, itu penggugatan namanya kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti dikisahkan oleh Imam As-Sabuni ketika diriwayatkan kepada Harun al-Rashid, khalifah saat itu, hadis tentang perdebatan Nabi Adam dengan Musa. Perdebatan masalah Nabi Musa katakan, wahai bapak kami Adam, gara-gara kamu tidak taat sama Allah, memakan buah itu, akhirnya kami anak-anakmu itu campak ke dunia. Kata Nabi Adam, wahai Musa, Nabi Musa katakan, wahai Nabi Adam, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Allah suruh sujud malaikatnya kepadamu. Gara-gara kamu makan buah itu, kami keturunanmu, anak-anakmu itu campak ke dunia. Kata Nabi Adam, wahai Musa, yang diajak bicara oleh Allah, bukankah kamu sudah tahu bahwa aku ditakdirkan untuk memakan buah itu? Sudah Allah catat, Allah takdirkan aku akan melanggar dalam keadaan 5.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah dicatat, belum lagi ada namanya Adam. Sudah dicatat nanti Adam itu akan begini. Allah sudah takdirkan. Kenapa kamu menyalahkan, menggugat? Kata Nabi Adam, Rasulullah katakan, maka Adam mengalahkan Musa. Adam mengalahkan Musa, Adam mengalahkan Musa. Artinya menghujat Musa. Artinya orang yang sudah tobat dari dosa tidak boleh dicela dengan dosanya itu. Kau dulu pemabuk kau dulu, nggak boleh. Dia tobat, nggak mabuk lagi dia. Kau pencuri kau dulu, nggak boleh. Dia tobat dari pencuriannya. Dan boleh bagi orang yang sudah bertobat itu berhujah dengan takdir. Kau mabuk kau, iya dong. Allah takdirkan aku mabuk dulu, kayak mana lah.
Boleh dia berhujah dengan takdir kalau dia sudah taubat. Kalau dia belum taubat tidak boleh. Kenapa kamu maling? Allah takdirkan 5.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kayak yang kita dengar waktu kajian itu. Alasannya aku itu akan menjadi maling. Nggak boleh, dalam keadaan dia belum taubat, ya boleh berhujah dengan takdir. Dari mana kamu tahu bahwasannya kamu akan jadi maling? Kecuali setelah kamu maling. Seperti itu. Wallahu, maka Ahlussunnah menyatakan takdir tidak boleh dipakai untuk membela dosa. Takdir dipakai untuk menghadapi musibah. Ini takdir Allah. Qadarullah, rumah kita terbakar, atau qadarullah tadi kita jatuh kecelakaan. Allah qadarullah, uang kita kecurian. Itu boleh terhadap musibah, tapi tidak boleh untuk membela maksiat. Maka ketika Abu Muawiyah Qarir, kalau saya tidak keliru, meriwayatkan hadis itu kepada Harun ar-Rasyid, datang pengawal Harun ar-Rasyid, cakap dia, ada apa rupanya Adam sama Musa? Kok ribut pula orang itu? Ngapain orang itu bertegar? Marahlah Harun ar-Rasyid. Dicekiknya pengawalnya. Kata Harun ar-Rasyid, apa urusan kamu dengan ini? Enggak urusan kamu itu. Pokoknya hadisnya seperti itu. Marah Harun ar-Rasyid ketika dia menyatakan kenapa. Maka memang seharusnya seperti itu terhadap sunnah Rasulullah. Diagungkan, bukan digugat-gugat dan menegur orang yang menggugat, menghinakan sunnah Rasulullah. Kata beliau berikutnya, al-kalamu wal-khusumatu wal-jidal wal-jira'u muhdath. Al-kalam, ilmu filsafat. Apa namanya sini? Ilmu filsafat. Ilmu mantik. Itu serta perdebatan itu adalah perkara yang muhdath. Yaqdahu syakka fil qalb, menimbulkan keraguan di hati. Wa in asaba sahibul haqq was sunnah, walaupun dalam perdebatan itu dia pas benar dalam perdebatan itu. Karena agama tidak dibuat untuk diperdebatkan. Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seorang ahlul bidah. Wahai Imam, saya ingin berdebat dengan Anda. Kata Imam Malik, in ghalabtuka, kalau aku bisa mengalahkan kau, saya akan ikut Anda. Kata orang tadi. In ghalabtani, kalau kamu mengalahkan saya, ya Anda harus ikut saya. Kata orang tadi. Kata Imam Malik, kalau ada nanti orang lain bisa mengalahkan kita, ya kita ikut dia. Berdebat kalah kita ikut dia. Kata Imam Malik, ra'aituka tuhibbut tanaqqul. Ku tengok kamu itu, ku lihat kamu orang suka pindah-pindah dalam mazhab ini. Carilah orang yang suka pindah-pindah seperti kamu. Saya sudah tentram dengan agama saya. Seperti itu. Karena orang berdebat tinggal pandai dia mengolah kata, mengolah ucapan, pandai dia membual, dah menang dia. Itu kalau dalam masalah pengolahan kata dan perdebatan. Siapa yang keras suaranya, siapa yang pandai meyakinkan hadirin, dia yang menang. Bukan kebenaran yang menang. Allahu a'lam bishawab. Itu bisa menimbulkan keraguan dalam hati. Berdebat itu meragukan hati, menimbulkan penyakit. Maka para ulama itu nggak suka berdebat, nggak mau berdebat dengan al-bid'ah. Al-bid'ah itu paling bagus adalah tidak didengar omongannya. Dan al-bid'ah itu sangat sakit kalau omongannya nggak didengar. Maka datang mereka kepada Muhammad bin Sirin rahimahullah. Wahai Muhammad bin Sirin, saya mau bicara kepada Anda. Kata beliau, enggak, saya enggak mau cakap sama Anda. Kalau gitu saya bacakanlah satu ayat Al-Quran sama Anda. Kata Imam Malik, enggak, setengah ayat pun enggak. Wala nisful kalimah, setengah kalimat pun tidak. Terus dia bicara juga, ditutup Ibnu Sirin kupingnya. Dibilangnya sama anaknya, ya anak, tutup juga kupingmu. Pergi orang itu. Terus kata muridnya, loh kenapa sampai ada Al-Quran saja Anda tidak mau mendengarkan? Kata beliau, saya khawatir nanti ayat itu dibaca dengan bacaan yang salah, yang mendukung mazhabnya. Terus akhirnya kesalahan itu tertanam dalam hati saya. Karena memang syaitan itu membuat hati kita lebih cepat mengingat yang salah.
Awak baca berita lebih cepat ingat daripada baca Quran. Dah bolak-balik Quran itu awak baca, bolak-balik, lusuh Quran itu, boleh hafal-hafal juga awak surat itu. Tapi dihadirkan sikit nanti buku cerita, awak baca sikit, hafal awak cerita. Hati itu kepada yang jelek itu begitu cepat menerimanya. Itu yang dikhawatirkan oleh beliau. Nanti dia baca, terus teringat bacaan yang salah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kapan lagi nanti? Sampai maghrib aja acara kita ini. Iya, nanti lagi nggak ada. Ya, kita lanjutkan. Kata beliau rahimakallah, kata semoga Allah merahmatika, anna kalama bir Rabbi ta'ala muhdath. Berbicara tentang Allah itu adalah muhdath, yaitu berbicara tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu, tanpa ada ayat dan hadis, tanpa nas, tanpa azar, itu adalah muhdath. Pakai akal-akal sendiri, coba kita bayangkannya, Allah Maha Besar. Sebesar apa ya? Itu wa huwa bid'atun wa dhalalah. Dan itu adalah bid'ah dan sesat. Ya Allah bilang dia ciptakan Adam dengan dua tangan, kayak mana tangannya ya? Apa warnanya ya? Itu akhirnya salah. Itu berbahaya. Berbicara tanpa ilmu. Wala yatakallam fir Rabb, jangan dia bicara tentang Allah tanpa ilmu. Illa bima wasafa bihi nafsahu, kecuali dengan riwayat-riwayat yang dengannya Allah sifatkan dirinya. Dalam Al-Quran Allah sebut dirinya dalam Al-Quran apa? Seperti ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Itu Allah sebutkan Dia Maha Hidup. Al-Qayyum, tegak sendiri tanpa bantuan yang lain. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak tersentuh dengan sinah, rasa ngantuk. Wala naum, juga tidur. Berarti di ayat itu Allah katakan apa? Dia tidak ngantuk, dia tidak tidur. Maka kata beliau, jangan dia berbicara tentang Allah kecuali dengan sifat yang Allah sifatkan dalam Al-Quran. Allah sifatkan Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Nah, itu sifat dalam Al-Quran. Wa ma bayyana Rasulullah SAW li ashabi. Dan juga dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagi para sahabatnya. Maka berbicara tentang sifat-sifat Allah itu berdasarkan juga hadis Rasulullah SAW. Gak boleh dia berdasarkan pikiran dia, hayalan dia, lamunan dia. Seperti di Indonesia ada aliran apa namanya kasusnya itu Katoloco. Kitabnya Katoloco, apa dia katakan Allah itu pakai kacamata, bingkainya dari emas katanya. La ilaha illallah. Hayalan dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilangnya Allah pakai kacamata. Ngeri. Itu ngeri sekali. Itu berbicara tentang Allah dengan hawa nafsu. Bahwa jalla dzanahu wahidun, maka Allah itu satu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal Allah, apapun tidak ada. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang bisa semisal Allah. Manusia kuat, tapi kekuatannya terbatas. Asalnya dia lemah, kecil dia lemah, olahraga kuat. Setelah kuat, lemah lagi. Setelah tua, lemah lagi. Kalau Allah dari dulu Maha kuat, sekarang tetap Maha kuat, dan seterusnya Allah Maha kuat. Manusia awalnya bodoh, jahil. Diajar A, diajar B, diajar alif, diajar ba, terus pintar. Setelah pintar lupa dia lagi. Itu ilmu manusia. Kalau ilmu Allah dari dulu Allah Maha tahu, sekarang Allah juga Maha tahu, dan nanti juga Allah Maha tahu. Walaupun dalam asal kata ada persekutuan, yaitu tahu,
tapi dalam hakikat terjadi perbedaan. Mata kucing dengan mata sapi sama-sama mata, tapi berbeda. Sama-sama mata. Kaki manusia dengan kaki kucing sama-sama kaki. Dalam kata sama-sama kaki, tetapi berbeda. Bentuknya berbeda. Sesama makhluk saja sudah terjadi perbedaan, apalagi antara makhluk dengan Khalik. Jelas berbeda. Maka Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisalnya. Enggak ada. Dan juga disebut dalam ayat Al-Ikhlas apa? Walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang sekufu, sederajat dengan Allah, enggak ada. Dia maha mulia, maha sempurna, manusia maha tidak sempurna, banyak kelemahannya, banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Terus mau disamakan dengan Allah. Wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Manusia juga punya pendengaran, tapi Allah maha mendengar. Manusia pendengaran punya, tapi terbatas. Beberapa meter berikutnya dia tidak bisa dengar omongan orang. Dua orang bicara bersamaan dengan dia nggak bisa. Tunggu dulu, kamu dulu cakap, baru kamu cakap. Kalau enggak saya tak faham. Ya, itu manusia. Pendengarannya terbatas. Tapi kalau Allah, dari tempat yang jauh pun orang berdoa kepada Allah, Allah dengar. Dalam satu waktu orang berdoa rame-rame, coba di Padang Arafah itu orang berdoa, coba. Berapa juta orang kumpul situ. Dengan bahasa masing-masing. Yang nggak pandai bahasa Arab, dia bahasa sendiri, dia minta sama Allah. Yang ini minta istri, yang itu minta kesehatan, yang itu minta anak, yang itu minta harta. Dalam waktu yang bersamaan, dengan berbagai macam permintaan. Apakah Allah nggak dengar? Dengar. Allah dengar semuanya. Coba. Itu pendengaran Allah, maha mendengar. Walaupun pada asal kata memiliki persamaan, tapi pada hakikatnya terjadi perbedaan. Begitu juga Al-Basir, maha melihat. Manusia melihat. Awal lahir dia belum bisa melihat. Anak bayi tak bisa melihat. Terbuka matanya tapi belum melihat. Telinganya belum bisa mendengar. Diazankan pun nggak dengar dia tuh. Maka setelah itu mulailah pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, mulailah bagus. Tapi terus beberapa tahun umurnya, mulai nanti dia kena rabun jauh atau rabun dekat, mulailah dia pakai kacamata kayak awak nih, nggak bisa lagi lihat yang jauh, mulai terbatas penglihatan manusia. Beberapa meter ke sana dia tak bisa lihat, apa yang ada di balik tembok dia tidak bisa lihat. Tapi kalau Allah maha melihat. Dari manapun si hamba Allah lihat. Dimanapun dia Allah lihat. Itu Allah maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.